Mari kita memulai dengan sebuah premis, Piala Eropa alias Euro lebih sulit daripada Piala Dunia. Tahan dulu perdebatannya. Barangkali ada yang tidak sepakat dengan itu. Kebanyakan orang mungkin akan menganggap Piala Dunia harusnya jauh lebih sulit daripada Euro. Apalagi yang namanya Piala Eropa itu lingkupnya hanya satu konfederasi saja. Iya, seperti Piala Asia, Copa America maupun Piala Afrika. Namun pada kenyataannya tak sedikit pesepak bola terutama yang bermain di Euro dan Piala Dunia meyakini bahwa Piala Eropa jauh lebih sulit ketimbang Piala Dunia. Siapa pesepak bola yang bilang begitu? Dan benarkah Euro lebih sulit daripada Piala Dunia? Mari kita mengulasnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Belum lama ini pemain yang diboyong Real Madrid dan salah satu pemain penting di timnas Prancis, Kylian Mbappe, mengeluarkan pernyataan yang menciptakan geger geden. Jelang dimulainya Euro 2024, pemain 25 tahun itu bilang kejuaraan Eropa lebih sulit daripada Piala Dunia FIFA. Euro itu rumit, bagi saya lebih rumit daripada Piala Dunia. Kendati Mbappe tidak menutup mata bahwa ada banyak tekanan ketika tampil di Piala Dunia, namun hal itu tak lantas membuat Piala Dunia menjadi ajang yang rumit. Piala Eropa atau Euro menurut Mbappe lebih sulit karena semua tim saling mengenal. Para pemain juga sudah melawan satu sama lain sepanjang waktu. Dari segi taktik pun katanya banyak sekali kemiripan. Alasan Mbappe ini cukup masuk akal karena hanya mempertemukan para pemain Eropa. Tentu dari gaya bermain, taktik, kualitas, semuanya hampir sama. Alhasil setiap tim permainannya kebaca, dan itu yang mungkin menurut Mbappe membuat Euro lebih sulit. Pemain yang pernah mengantarkan Spanyol juara back-to-back, Xavi Hernandez, segendang sepenarian dengan Mbappe. Mengutip Sky Sports, menurut bekas pelatih Al Sadd itu, memenangkan Euro jauh lebih sulit daripada Piala Dunia. Bermain di Euro menurut Xavi adalah ujian yang berat, lagi-lagi alasannya adalah kekuatan yang setara. Di Piala Dunia, mohon maaf, Anda bisa menghadapi Honduras atau Arab Saudi. Di Piala Eropa, siapa saja bisa mengalahkan Anda. Wesley Sneijder jelang Euro 2012 silam juga mengatakan Euro lebih sulit daripada Piala Dunia. Dikutip Reuters, menurut Sneijder itu karena di Piala Eropa tidak ada tim-tim dari Afrika. Pendapat kontra pun bermunculan terutama datang dari para pemain timnas Argentina. Tak main-main yang angkat bicara untuk menentang perkataan Mbappe adalah Lionel Messi. La Pulga memulainya dengan pernyataan menohok bahwa Euro memang kompetisi yang penting, tapi di sana tidak ada Argentina yang juara dunia 3 kali, Brazil yang juara dunia 5 kali, dan Uruguay yang juara dunia 2 kali. Banyak para juara dunia di luaran sana, kata Messi, mengatakan bahwa Piala Dunia yang tersulit. Punggawa Albi Celeste lainnya, Emiliano Martinez dan Leandro Paredes juga tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan kalau Euro lebih sulit dari Piala Dunia. Sementara itu Warrior Kidal Setan Merah, Lisandro Martinez, memberi komentar yang lebih bijak. Aku tidak mau meremehkan atau berasumsi apapun. Semua kompetisi itu sangat sulit dimenangi. Tidak akan selesai jika hanya menyuguhkan pendapat yang pro dan kontra. Kita juga perlu melihat faktanya. Pertama-tama harus diakui bahwa tidak ada satupun negara yang sanggup menjuarai Piala Eropa 4 kali atau lebih. Bahkan, gelar Eropa terbanyak pun cuma 3, diraih oleh Spanyol dan Jerman. Tim Matador menjuarainya pada tahun 1964, 2008, dan 2012. Sedangkan tim Panzer tahun 1972, 1980, dan 1996. Nah, jika di Piala Eropa negara yang paling banyak meraih gelar hanya 3 kali, di Piala Dunia bahkan satu negara bisa meraih gelar itu 5 kali. Benar, timnas Brazil sudah 5 kali menggamit Coupe du Monde, sementara Jerman dan Italia masing-masing mengoleksi 4 gelar. Namun mesti ingat, Piala Dunia lebih dulu ada. Kompetisi sepak bola seluruh dunia itu ada sejak 1930.
Sementara Piala Eropa baru dimulai 30 tahun berikutnya, yakni tahun 1960. Sejak 1960 sampai tahun 2012, kejuaraan Eropa hampir tidak menghasilkan satupun negara yang bisa juara dalam 2 edisi beruntun alias back-to-back. Namun, di 2012 muncul Spanyol asuhan Vicente del Bosque yang memecah kutukan tersebut. Itu adalah terakhir kalinya Euro melahirkan juara back-to-back. Sampai dimulainya edisi 2024, sang juara bertahan Piala Eropa masih gagal untuk menjuarainya lagi. Portugal yang juara edisi 2016 gagal di edisi 2020. Italia, mereka belum terbukti di edisi 2024. Sementara Euro cuma menghasilkan 1, di Piala Dunia sudah ada 2 juara back-to-back. Ia adalah Italia yang juara 1934, lalu juara lagi pada tahun 1938. Lalu Brazil yang mengangkat trofi pada tahun 1958 dan 1962. Sejak tahun 1960 juga tidak ada final yang terulang di Piala Eropa. 16 edisi, 16 final yang berbeda. Kalau di Piala Dunia, final yang sama kerap terulang. Final 1970 mempertemukan Brazil dan Italia. Lalu pada tahun 1994 Brazil kembali bertemu Italia di final. Di Meksiko 1986 Argentina bertemu Jerman Barat di final. Diego Maradona CS keluar sebagai juara. 4 tahun setelahnya kedua negara bertemu lagi di final. Kali ini Franz Beckenbauer sukses membalas kekalahan atas Carlos Bilardo. Selain tidak pernah menghasilkan final yang sama, Piala Eropa sering menghadirkan juara baru. Belanda sanggup juara tahun 1988 padahal sebelumnya masuk final saja belum pernah. Denmark yang juara tahun 1992 juga sama. Tim dinamit belum pernah mencapai final di edisi sebelumnya. Bahkan lolosnya Denmark ke Euro 92 merupakan keberuntungan. Apalagi Portugal. Ya, Portugal yang juara 2016 itu pun juara baru. Sebelumnya mereka baru sekali masuk final. Nah, final pertama Portugal di Euro itu pun melahirkan juara baru. Yunani yang juara tahun 2004 bahkan tak lolos di 5 edisi sebelumnya. Sementara Piala Dunia jarang menghadirkan juara baru. Dalam 3 edisi terakhir saja yang juara semuanya mantan juara. Lolos ke Euro juga tidak mudah. Negara-negara Eropa yang langganan ke Piala Dunia belum tentu sering lolos ke Euro. Lihat saja Serbia bahkan baru mau merasakan Euro tahun ini. Padahal di Piala Dunia 3 kali lolos dengan nama Serbia. Negaranya Haaland, Norwegia juga setali 3 award. Sejarang-jarangnya Norwegia ke Piala Dunia, setidaknya mereka sudah tampil 3 kali. Sementara di Euro, negara Nordik ini baru sekali berpartisipasi yaitu tahun 2000. Swiss yang sering mondar-mandir ke Piala Dunia itu pun baru 6 kali tampil di Piala Eropa. Salah satunya ketika menjadi tuan rumah tahun 2008. Benar kata Mbappe, Euro mempertemukan negara-negara dengan gaya sepak bola yang sama. Sehingga kekuatan tim-tim di Euro tidak beragam. Eropa adalah kiblat sepak bola. Hampir semua negara di Eropa menjadi kiblat sepak bola. Coba bayangkan negara-negara yang sepak bolanya maju saling bertemu, tentu akan menyulitkan. Di Euro juga tidak menutup kemungkinan tim-tim elit berada dalam satu grup. Contoh saja di Euro 2024. Persaingan sesengit apa yang akan terjadi ketika Spanyol yang juara back-to-back, Italia yang 2 kali juara dan Kroasia yang 2 kali ke semifinal Piala Dunia berada dalam satu grup. Tayal dari fase grup saja Piala Eropa sudah sulit. Tim-tim elit kecil kemungkinan bertemu tim yang lebih mudah. Sekalipun mudah, tim yang akan dihadapi sesama Eropa yang punya kultur sepak bola yang sama. Sementara di Piala Dunia, tim-tim elit khususnya di Eropa setidaknya bisa satu grup dengan tim dari Asia, Afrika maupun Amerika Utara. Hal itu memudahkan tim-tim Eropa lolos ke babak gugur. Namun keberagaman tim ini di satu titik membuat Piala Dunia tetaplah sulit. Karena pasti negara dari beda benua dengan budaya dan kemampuan yang juga berbeda akan bertemu. Membaca gaya dan permainan lawan dari lintas benua tidak pernah mudah.
Jadi football lovers, mana nih yang lebih sulit? Piala Dunia atau Piala Eropa?